Ini kita akan mempelajari tentang variabel penelitian seperti yang atau melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Jadi dalam sebuah penelitian atau percobaan ada variabel-variabel yang akan menentukan hasil dari penelitian tersebut. Nah, apa saja variabel-variabel dan variabel itu apa sih? Nah, hari ini akan kita membahas hal tersebut. Lalu sebelum kita menyampaikan apa sih variabel, kemudian contoh-contohnya, perhatikan video penjelasan berikut ini. Mengenai variabel penelitian, sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, comment, dan subscribe di channel Juragan Science. Itulah beberapa contoh tentang variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, bahwa hari ini kita mau mengidentifikasi apa saja sih variabel-variabel yang menentukan dalam suatu penelitian. Jadi apakah ini hanya bisa digunakan untuk penelitian? Tentunya tidak. Kita tiap hari kan kita pasti akan menghadapi banyak masalah. Nah, untuk memecahkan masalah kita perlu cara berpikir atau metode yang kita sebut dengan metode ilmiah, langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan itu. Untuk membuat kesimpulan adalah kita buat dulu percobaan atau membuat penelitian. Dari hasil penelitian itu kita bisa menghubungi, kita bisa melihat hubungan sebab akibat. Kalau variabel ini kita ubah sekian, maka akibatnya akan seperti apa? Misalnya kita sebagai petani, kan, untuk meningkatkan produktivitas tanaman, kita perlu memberikan pupuk. Misalnya pupuk yang baik itu merek A, kita kasih merek A. Ternyata hasilnya sekian. Kalau kita coba merek B, hasilnya bagaimana? Maka kita gunakan pola-pola berpikir seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, berdasarkan pemaparan yang sudah ditentukan, variabel tadi apa? Mungkin ada yang mau berpendapat. Variabel bebasnya apa? Ya, variabel bebasnya itu yang paling akan menentukan dari penelitian yang dilakukan. Ada 3 jalur. Ada 3 jalur inilah yang jadi variabel bebas. Dari 3 jalur ini, misalnya jalur A, B, C, pasti ketika kita milih jalur A nanti akan ada perubahan yang terjadi, B akan ada perubahan. Perubahan itulah yang disebut dengan variabel terikat. Apa variabel terikatnya? Waktu tempuh. Supaya kita hanya lihat sebab akibat dari 2 variabel ini, ada variabel lain yang harus dibuat tetap. Apa? Kondisi jalan. Kondisi jalan atau kondisi jalur. Terus kemudian ketut itu sendiri. Karena dialah yang akan, kalau dilakukan oleh orang lain bisa saja itu berubah, gitu kan. Misalnya ketut satunya temennya, kan pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Apalagi sudah. Nah, mungkin kondisi variabel kontrol itu bisa saja ada banyak, kan. Misalnya seperti hari ini, ya kalau tidak hujan, kalau hujan juga pasti beda lagi, gitu kan. Kalau hujan pasti kita harus bertutup dulu, pasang mantel dulu dan sebagainya. Ada variabel-variabel yang harus kita buat itu tidak bisa mengganggu kesimpulan yang nanti akan kita ambil. Jadi misalnya ada jalur A, B, C dengan kondisi ini yang tetap kita berubah, maka kita nanti bisa melihat, oh ternyata jalur misalnya jalur A yang paling cepat, atau ternyata jalur B yang paling cepat. Dengan tadi ada beberapa hal yang kita harus tetap. Kalau misalnya seperti kondisi hari ini hujan, misalnya ketika jalur A pada saat terang, jalur B ketika hujan, pasti hasilnya akan berbeda. Jadi kondisi jalan, kemudian ketut itu sendiri, apakah ketut sudah sarapan atau belum, tadi sudah makan atau belum, ya pasti akan berpengaruh terhadap hasilnya. Jadi itu hal-hal yang harus dibuat tetap, sehingga perubahan yang terjadi benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah perubahan yang diakibatkan dari variabel bebas. Jadi variabel terikat kita telah benar-benar hanya sebab akibat dari
dua variabel itu. Kalau variabel bebasnya berubah akan menghasilkan variabel terikat. Kalau mungkin di matematika itu ketika x-nya berubah maka akan mendapatkan bayangan y. Nah, ketika x1 ya y1, x2 ya y2 dan seterusnya. Silahkan duduk berkelompok. Kayaknya mungkin ini 1, ini 2. Kalau perempuan dibaca perempuan kita jadikan 2 kelompok saja ya. Jadi yang perempuan ada kelompok 2 kelompok. Air mana kalau bahasa tanah bawah bahasa iya betul sih tanaman bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Variabel bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah mendapatkan hasilnya. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok tersebut. Mungkin ada yang memberi saran. Ada yang benar. Kita cek pertama dulu, variabel bebasnya adalah pupuk. Ada yang tidak sepakat atau sepakat ya? Ada yang sepakat? Sepakat. Semuanya sepakat? Semuanya sepakat bahwa variabel bebasnya adalah pupuk. Ada saran? Menanam bawang. Variabel bebasnya menanam bawang. Dari kelompok yang lain sudah sepakat dengan ini, tapi variabel bebasnya adalah menanam bawang. Kelompok yang ini sepakat yang atas atau yang bawah? Ini dulu. Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Kira-kira variabel bebasnya itu pupuk atau menanam bawang? Karena coba lihat ya, kalau variabel bebasnya adalah pupuk atau jumlah pupuk yang diberikan. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Konsepnya itu dalam hipotesis. Variabel bebasnya ini, variabel terikatnya ini. Kalimat hipotesis yang tepat 1 atau 2. Yang nomor 1. Jadi kita hanya melihat ini variabel bebas dan terikat. Jadi hal-hal semacam ini apakah hanya dipakai di tanah apa? Di IPA saja atau ketika kita mempelajari IPA? Tentunya tidak. Mungkin nanti ketika kita sudah selesai pendidikan kembali ke rumah menjadi entah itu peternak, entah itu petani atau apapun, pasti akan melihat kondisi atau kondisi-kondisi tertentu yang menurut kita untuk berpikir. Misalnya bagi seorang petani, kalau dalam 1 tahun sawah itu ditanami, misalnya setahun itu ada 3 kali tanam, 3-tiganya tanaman yang sama. Bagaimana hasilnya apabila 3-tiganya itu diubah? Misalnya periode pertama padi, kedua jagung, ketiga kedelai, nanti kembali ke padi dan seterusnya di sistem berputar seperti itu. Atau padi, besoknya lagi padi lagi. Mana yang lebih bagus kondisi tanahnya lah? Kondisi-kondisi permasalahan kayak gitu kan bisa kita pecahkan dengan cara berpikir semacam ini. Jadi tentunya pola berpikir seperti ini atau cara-cara berpikir seperti ini tidak hanya kita gunakan ketika IPA, nanti kita pun akan menggunakan itu untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, namanya orang hidup itu kan permasalahan. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita cukup sekian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.